Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almeida dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mereview materi tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga untuk memenuhi tugas dalam mata pelajaran matematika. Pertama, perhatikan pada segitiga ABC berikut ini. Untuk sisi di hadapan sudut A dinamakan A kecil. Sisi di hadapan sudut B dinamakan B kecil, dan sisi di hadapan sudut C dinamakan C kecil. Untuk aturan sinus sendiri berlaku bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Di sini kita tarik garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari puncak atau salah satu sudut segitiga, tegak lurus sisi yang dihadapannya. CD ini adalah garis tinggi, atau kita namakan juga dengan garis H. Kemudian, untuk pembuktian dari rumus ini adalah yang pertama, perhatikan pada segitiga ADC. Pada segitiga ADC, dengan definisi sin didapat sin A yaitu H per B, sehingga H dapat ditulis B dikali sin A. Kemudian, yang kedua, perhatikan pada segitiga BDC. Pada segitiga BDC dengan cara yang sama, dari sini ada B, maka sin B adalah H per A, maka H dapat ditulis H sama dengan A dikali sin B. Nah, sedikit kita akan menggunakan proses yang namanya substitusi. H yang atas akan sama dengan H yang bawah. Maka, jika dilakukan proses substitusi akan didapatkan B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Masing-masing kita akan bagi dengan sin A dan sin B, sehingga tersisa yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Kemudian, untuk contoh soalnya sendiri, yaitu contoh soal yang ini, segitiga ABC ukuran 7 cm, 8 cm, dan 10 cm. Lalu sin C-nya diketahui 1/3. Berarti di sini sudah lengkap. Pertama ada bagian sudut yang diketahui, yaitu sin C. Kemudian sisi di hadapan sudut C dinamakan C kecil, yaitu 10 cm. Maka bisa bikin perbandingan segitiga menggunakan aturan sinus. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dalam soal ini ditanyakan sin A dan sin B. Maka pembahasannya berdasarkan aturan sinus berlaku AB per sin C sama dengan AC per sin B. Untuk AB sudah diketahui yaitu 10 cm. Untuk sin C sudah diketahui 1/3. Untuk AC 8 cm dan sin B yang akan kita cari. Selanjutnya, jika kita kalikan silang maka akan diketahui sin B sama dengan 4/15. Kemudian, untuk mencari nilai dari sin A dengan menggunakan aturan yang sama berlaku, yaitu AB per sin C sama dengan BC per sin A. Maka AB kita substitusikan nilainya yaitu 10 cm. Kemudian sin C yaitu sudah diketahui 1/3, untuk BC 7 cm, dan sin A yang akan kita cari. Selanjutnya, jika kita kalikan silang, maka sin A akan diketahui yaitu 7/30. Jadi, nilai sin A sama dengan 7/30 dan nilai sin B yaitu sama dengan 4/15. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan aturan kosinus. Masih dalam segitiga ABC. Di sini A kuadrat. Maka di sini juga harus cos A. Jika ini B kuadrat, maka di sini juga harus cos B. Jika di sini C kuadrat, maka di sini juga harus cos C. Maka untuk formula lengkapnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Dan berlanjut untuk B kuadrat dan C kuadrat. Untuk pembuktian dari rumus ini, yaitu kita lihat kembali segitiga ini, yaitu segitiga ABC. Di depan sudut A dinamakan A kecil, di depan sudut B dinamakan B kecil, di depan sudut C dinamakan C kecil.
Di sini kita tarik garis ini kembali, yaitu CD. Kita namakan dengan garis H. Sekarang kita perhatikan segitiga ADC. Segitiga ADC itu akan berlaku bahwa untuk mencari sisi H kuadrat, kita akan menggunakan namanya formula triple Pythagoras. Berarti H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi AD kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu perhatikan pada segitiga BDC. Pada segitiga BDC dengan cara yang sama, kita akan mencari H kuadrat. H kuadrat akan sama dengan A kuadrat dikurangi BD kuadrat. Karena H yang atas akan sama dengan H yang bawah, maka kita melakukan yang namanya substitusi. Dan didapatkan yaitu B kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi BD kuadrat. Oleh karena BD sama dengan C dikurangi AD, maka B kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dalam kurung C dikurangi AD kuadrat. Sehingga didapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali AD. Sedangkan pada segitiga ADC berlaku AD sama dengan B dikali cos A. Sehingga persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali cos A. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal. Perhatikan pada segitiga berikut ini. Pada soal ini ditanyakan panjang sisi BC. Kemudian untuk pembahasannya, sekali lagi untuk sisi di hadapan sudut A dinamakan A kecil, sisi di hadapan sudut C dinamakan C kecil, sisi di hadapan sudut B dinamakan B kecil. Dengan menggunakan aturan kosinus didapatkan rumus BC kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Dan kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah C yaitu 5 kuadrat dikurangi 2, nilai B 10 dikali 10, nilai C 5 dikali 5 dikali cos 30 derajat. Kemudian sehingga didapatkan A kuadrat yaitu 5 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Jadi panjang sisi BC adalah 5 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Selanjutnya yaitu luas segitiga. Aplikasi dari trigonometri. Bahwa trigonometri juga bisa digunakan untuk menghitung luas segitiga. Dulu yang kita kenal luas segitiga hanyalah setengah kali alas kali tinggi. Dan sekarang kita akan aplikasikan trigonometri dalam luas segitiga. Untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A kecil, B kecil, C kecil, dan sudut ABC berlaku rumus luas segitiga berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C, sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A, sama dengan setengah dikali A dikali C dikali sin B. Formulanya adalah semua huruf terlibat. Jika diketahui sin C, maka gunakan A dan B. Jika diketahui sin A, maka gunakan B dan C. Jika diketahui sin B, maka gunakan A dan C. Untuk pembuktian dari rumus ini adalah sebagai berikut. Di sini masih segitiga ABC dengan CD sebagai garis tingginya atau disebut juga dengan garis H. Maka luas segitiga yang pernah kita pelajari adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini yaitu alasnya adalah AB, tingginya yaitu CD. Maka AB dapat disebut juga dengan C dan CD dapat disebut juga dengan H. Maka luasnya setengah kali C dikali H. H itu bisa kita dapatkan dalam segitiga, misalnya kita dapatkan sin A. Pada segitiga ADC, untuk mendapatkan sin A, sehingga sin A dapat diketahui yaitu H per B, sehingga H dapat diketahui H sama dengan B dikali sin A. Nilai H disubstitusikan ke rumus luas.
Untuk contoh soal sendiri yaitu perhatikan pada segitiga berikut ini. Yang ditanyakan yaitu luas segitiga. Di sini kita sudah diketahui nilai dari sudut B, nilai dari CB, dan nilai dari AB. Maka untuk pembahasannya yaitu sisi di hadapan sudut C kita namakan C kecil. Sisi di hadapan sudut A kita namakan A kecil, dan sisi di hadapan sudut B kita namakan B kecil. Maka untuk rumus luas, karena diketahui sin B, maka kita gunakan A dan C. Setengah dikali nilai A 10, nilai C 14, dikali sin B yaitu sin 60 derajat. Maka kita operasikan dan menghasilkan luasnya yaitu 35 akar 3 satuan luas. Jadi luas segitiga tersebut adalah 35 akar 3 satuan luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.